Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tanya Putimi Adorani Ozon, NPM 19/112/111191. Mata kuliah Hukum Tata Negara. Dosen pengampu Dr. Sanijar Febri Haryati, RSHMH. Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta. Sejarah Kemerdekaan Indonesia. Tanggal 17 Agustus 1945 menjadi hari bersejarah bagi bangsa Indonesia dengan dibacakannya teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Sebelum peristiwa ini terjadi, para tokoh proklamator dan rakyat Indonesia telah melalui proses yang teramat panjang. Pada tanggal 6 Agustus 1945, Sekutu menjatuhkan bom atom di kota Hiroshima. Pada tanggal 9 Agustus, Sekutu menjatuhkan bom atom untuk kedua kalinya di kota Nagasaki dan berhasil memukul mundur Jepang dari Indonesia. Jepang menyerah pada Sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945 dan dimanfaatkan oleh para tokoh pejuang Indonesia untuk segera memproklamasikan kemerdekaannya. Sehari setelah peristiwa tersebut, tepatnya pada tanggal 7 Agustus 1945, BPUPKI atau Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia berganti nama menjadi PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia sebagai langkah mempertegas keinginan dan tujuan meraih kemerdekaan Indonesia. Pada tanggal 16 Agustus 1945 dini hari, sekitar jam 4.30, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta beserta Fatmawati dan putra Soekarno dibawa ke Rengas Dengklok untuk menghindari segala macam bentuk bujukan Jepang yang dapat mempengaruhi keyakinan Soekarno-Hatta dan menggagalkan terlaksananya proklamasi kemerdekaan. Kemudian, kembali pada tanggal 16 Agustus pada jam 20.00. Peristiwa perumusan naskah teks proklamasi kemerdekaan. Sementara itu di Jakarta, Ahmad Subarjo melakukan perundingan dan berusaha membujuk golongan muda untuk tidak tergesa-gesa memproklamasikan kemerdekaan. Perundingan naskah teks proklamasi kemerdekaan Indonesia dilaksanakan di Rumah Laksamana Maida pada tanggal 16 Agustus 1945 pada malam hari. Penyusunan teks proklamasi dilakukan oleh Soekarno, Muhammad Hatta, Ahmad Subarjo, dan disaksikan oleh tokoh golongan muda, yaitu Sukarni, B.M. Diah, Sudiro, dan Sayuti Melik. Setelah selesai merumuskan teks proklamasi dan disepakati oleh para tokoh yang hadir, naskah diketik oleh Sayuti Melik dan ditandatangani oleh Soekarno dan Hatta atas nama bangsa Indonesia. Pelaksanaan pembacaan teks proklamasi akan diadakan di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta, yang merupakan kediaman Insinyur Soekarno. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia. Pembacaan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia diselenggarakan pada tanggal 17 Agustus 1945 di rumah Insinyur Soekarno pada pukul 10 yang dihadiri oleh Suwirjo, Wilopo, Gafar Pringgodikdo, Tabarani, dan Trimurti. Pengibaran bendera akhirnya diputuskan untuk dilakukan oleh Latif Hendradiningrat dan Suhut. Bendera Sangsaka Merah Putih dijahit tangan oleh Fatmawati, istri Soekarno. Pengibaran bendera diiringi lagu Kebangsaan Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan Indonesia. Sehari setelah peristiwa pembacaan teks proklamasi, tepatnya pada tanggal 18 Agustus 1945, PPKI atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengambil keputusan untuk mengesahkan dan menetapkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, Indonesia secara resmi telah menjadi negara yang merdeka dan dengan kedaulatan yang berada di tangannya, serta menjadi hari ditetapkannya Insinyur Soekarno sebagai Presiden pertama Republik Indonesia
dengan Wakil Muhammad Hatta. Dari peristiwa yang teramat panjang untuk meraih kemerdekaan, Anda tentu sangat tahu bagaimana kerasnya perjuangan dan bagaimana sulitnya perjuangan yang harus ditempuh oleh pejuang-pejuang kita di masa itu. Kita, sebagai generasi muda, sebagai generasi penerus bangsa, harus bisa meneladani semangat perjuangan yang dimiliki pendahulu kita. Kita harus tetap memiliki rasa cinta tanah air dan patriotisme yang tinggi untuk meneruskan cita-cita para pejuang serta menghargai jasa yang telah mereka perbuat. Benar, Pak. Tidak ada niat kami meninggalkan Bapak.